terdengar Pak. Oke, baik. Untuk ini langsung kita mulai ya. Dengan bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Ya, maaf tadi agak sedikit telat untuk share screen ya, karena tadi ada sedikit mati lampu juga. Nah, kebetulan ini sinyalnya masih udah stabil lagi ya untuk internetnya. Nah, jadi gini, untuk pertemuan yang minggu keempat ya. Jadi di sini masih materi ketiga, itu kita masuk ke pendekatan sistem enterprise ya. Nah, ini kita lihat dulu untuk hasil pembelajaran yang ada di sini itu harus kita pahami dulu ya. Nah, ini kita lihat dulu. Nah, yang pertama itu adalah memberikan pemahaman mengenai akar keilmuan sistem enterprise ini, mungkin lebih mirip definisi yang kemarin ya. Yang kedua, kita pahami dulu prinsip dasar enterprise-nya. Yang ketiga, pendekatannya mau pakai metode apa. Yang keempat adalah pemahaman mengenai lingkup dari sistem enterprise yang dihasilkan dari sebuah proses pemodelan. Ya, nanti akan kita bahas setelah slide berikutnya. Nah, di sini kita lihat untuk pendekatan enterprise itu sendiri ya. Nah, kita pahami dulu yang apa yang dimaksud dengan dari makna model. Nah, karena makna model di sini itu adalah kita lebih ke penggambaran secara abstraksinya ya. Penggambaran model itu kan ibaratnya adalah representasi dari yang akan kita buat ya, untuk misalkan kita mau melakukan perancangan model atau misalkan pembuatan model, itu bisa dilakukan di sistem enterprise itu sendiri ya. Nah, karena dengan adanya abstraksi yang ada di dunia realnya ya, jadi terjadi pemisahan antara reward system ya dengan model reward systemnya. Jadi yang secara nyatanya ada, secara intangible atau yang tidak nyata itu maksudnya ke dalam model reward system ya. Dan yang kedua itu adalah tidak ada penghilangan makna penting yang ingin dipelajari ya. Yang satu lagi adalah semua elemen atau struktur ini perilaku relasi antar elemen batasan diidentifikasi. Jadi itu yang disebut sebagai namanya sistem dan teori sistem. Karena yang namanya sistem itu kan ibaratnya kita punya beberapa kegiatan ya, yaitu input, proses, dan output. Nah, setelah itu baru di sini kita lihat kalau secara tulisannya itu dari clear ya. Ini lebih ke kita melihat beberapa aspek yang akan kita pelajari ya. Jadi aspek ini dipecah menjadi 3. Yang pertama itu adalah aspek struktural. Ini ya, aspek. Yang kedua adalah aspek perilaku, yang ketiga aspek hierarkis ya. Nah, nanti 3 aspek ini akan kita lihat di slide berikutnya. Nah, untuk aspek struktural ini itu lebih ke di mana elemen dasar sistem ini tidak terisolasi ya. Jadi benar-benar independen.
Oke, mungkin kita teruskan lagi ya untuk slide berikutnya. Ini mungkin agak apa namanya, sinyalnya ya. Jadi mudah-mudahan sih masih ini apa namanya bisa berjalan ke apa namanya slide berikutnya. Nah, ini jadi mungkin saya akan menjelaskan secara poinnya saja. Nah, untuk aspek perilaku ya, ini lebih ke apa namanya input, proses dan output seperti ini. Nah, jadi nanti variabel tersebut ini hanya dibatasi input dan output saja, maka sistem ini disebut sebagai black box ya. Ini kalau black box ini itu bisa kita pelajari mungkin di beberapa materi yang ada di mata kuliah APSI seperti itu. Nah, berikutnya adalah aspek hierarki. Ini lebih ke ini ya, apa namanya, kita melihat dari yang paling bawah sampai dengan yang paling atas ya. Ibaratnya seperti kita penggambarannya yang ada di apa namanya, kalau tidak salah itu lebih ke piramida ya. Jadi yang paling apa namanya, untuk bagian yang sistemnya lebih besar itu disebut sebagai yang namanya super system ya, yang ada di sini. Tapi kalau misalkan lebih ke sistem yang dapat dipandang sebagai sistem tersendiri itu sebagai subsistem. Oke, lalu berikutnya untuk kaitannya ini lebih ke referensi, yaitu salah satunya adalah CIMOSA. Jadi nanti kalau misalkan kalian mau menggunakan beberapa metode ya, salah satunya adalah referensi CIMOSA ini. Oke, berikutnya. Nah, pendekatannya itu kita menggunakan ada 3 ya. Jadi kita menggunakan yang pertama itu bisa berupa SADT atau struktur analysis and design teknik ya, atau SADT. Yang kedua adalah pendekatan information engineering. Yang ketiga adalah pendekatan object oriented. Nah, ini kita masuk dulu ke yang bagian SDLC ya, atau yang di apa namanya biasanya disebut sebagai SADT juga. Nah, SDLC ini kita harus pahami fasenya itu ada 5. Jadi ada yang pertama itu adalah planning, yang kedua adalah analisis, yang ketiga desain, keempat implementasi, yang kelima adalah support. Ya. Jadi biasanya kalau untuk yang secara tradisional ataupun beberapa faktor lainnya, biasanya kan kita kalau setiap proyek itu sampai di sini ya, dari feasibility study sampai dengan implementation. Nah, setelah progresnya beres, baru kita melakukan namanya review and maintenance ya, supaya nanti kalau misalkan